Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Di sini bertemu lagi di podcast kita nih ya. Podcast tentang keluarga negaraan. Nah, sebelumnya perkenalkan saya sebagai host di podcast kali ini. Saya bernama Desina Abid Asmiranda, dan di sini juga ada narasumber kita yang bernama Yohana Febronia Alda. Kakaknya ini dari universitas mana ya, Kak? Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Iya, prodinya apa, Kak? Prodi akuntansi, Kak. Oh iya, jadi di sini kita akan berbincang-bincang nih mengenai apa sih sebenarnya mempelajari bagaimana pendidikan kewarganegaraan itu. Gitu. Nah, jadi untuk sesi pertama nih, sebelumnya apakah kita tahu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pendidikan kewarganegaraan? Mengapa kewarganegaraan itu penting kita pelajari, dan apa sih sebenarnya pendidikan kewarganegaraan itu? Jadi langsung aja kita tanyakan ke narasumber kita nih. Jadi apa sih Kak pendidikan kewarganegaraan itu menurut Kakak? Oke, Kak, saya akan menjawab pertanyaan dari Kakak. Iya. Pendidikan kewarganegaraan itu adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan warga negara tentang hak dan kewajiban mereka serta peran mereka dalam kehidupan bernegara, sehingga mereka dapat menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Baik Kak, saya ingin bertanya nih, maksudnya hak dan kewajiban di negara ini apa aja menurut Kakak? Nah, kemudian di sini ada sedikit pertanyaan nih buat Kakak. Menurut Kakak, apa sih hak asasi manusia itu? Oke, Kak, saya akan menjawab pertanyaan dari Kakak. Ya. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan keadilan. Contohnya seperti itu, Kak. Jadi di negara ini perlu diadakannya hak asasi manusia ya, Kak? Ya, Kak, seperti itu. Jadi setiap warga negara ini memiliki hak untuk memiliki keadilan begitu. Oke, jadi baik Kak. Jadi di sini saya ingin bertanya mengenai bagaimana sih tentang pemerintahan dan juga struktur negara di Indonesia ini. Nah, menurut kakak sendiri di Indonesia itu bagaimana sih sistem pemerintahannya? Oke, Kak, saya akan menjawab pertanyaan dari Kakak. Ya. Sistem pemerintah di Indonesia adalah sistem presidensial, di mana presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintah. Sistem ini berdasarkan pada Undang-Undang 1945 dan diatur oleh lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, dan DPD. Kurang lebih seperti itu. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan struktur negara? Oke, kalau struktur negara itu, struktur negara adalah susunan dan hubungan antara lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, dan DPD yang mengatur dan mengelola negara. Jadi setiap strukturnya itu juga memiliki tugas dan wewenang tersendiri ya Kak, sesuai dengan tugas-tugas masing-masing. Seperti DPR itu kan di Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian DPD itu di daerah gitu. Ya, nah, kemudian untuk demokrasi dan hak asasi manusia, menurut kakak apa sih yang dimaksud dengan demokrasi itu sendiri? Kalau demokrasi adalah sistem pemerintah di mana kekuasaan berada di tangan rakyat dan rakyat memiliki hak untuk memiliki dan mengontrol pemerintah, seperti itu. Jadi sistem demokrasi itu sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat sendiri. Jadi setiap rakyat, setiap masyarakat berhak untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintahan gitu.
seperti untuk memilih dan mengontrol pemerintah. Kemudian di sini untuk pertanyaan yang kedua tentang demokrasi dan hak asasi manusia, menurut kakak apa sih yang dimaksud dengan hak asasi manusia? Oke Kak, hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas. Oke baik Kak, saya akan menjawab pertanyaan dari Kakak. Untuk hak asasi manusia itu contohnya seperti hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas, hak untuk mendapatkan keadilan. Oke, Kurang jadi lebih seperti itu. hak-hak asasi manusia ini apa ya? Hak asasi manusia ini dimiliki oleh semua individu, di mana setiap individu itu memiliki hak untuk bebas, hak untuk mendapatkan keadilan, terus hak untuk hidup. Nah, setiap individu memiliki hak-hak tersebut gitu. Nah, kemudian di sini tentang kewajiban dan tanggung jawab negara. Menurut kakak, apa sih kewajiban warga negara gitu? Kalau menurut saya kewajiban warga negara adalah antara lain seperti kewajiban untuk mematuhi hukum, kewajiban untuk membayar pajak, dan kewajiban untuk mempertahankan negara. Seperti itu. Jadi selain kita memiliki hak, kita juga memiliki kewajiban, di mana kewajiban itu harus didahulukan sebelum kita mendapatkan hak. Seperti kewajibannya kita membayar pajak, terus kewajiban kita untuk mematuhi peraturan yang ada, terus kemudian kewajiban mempertahankan negara karena itu merupakan tanggung jawab kita bersama gitu ya Kak ya. Kemudian apa sih tanggung jawab warga negara? Oke Kak, untuk tanggung jawab warga negara itu, warga negara adalah untuk menjaga dan memelihara negara, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik. Selain kita memiliki kewajiban, kita juga sebagai warga negara juga memiliki tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu juga harus kita penuhi ya Kak ya. Jadi di mana tanggung jawab kita sebagai masyarakat Indonesia diantaranya seperti tadi kegiatan sosial, kemudian kegiatan ekonomi, terus dan juga politik. Nah itu harus kita lakukan sebagai warga negara gitu. Nah kemudian untuk peran warga negara dalam pembangunan nasional. Nah di sini bagaimana warga negara itu dapat berperan dalam pembangunan nasional. Apa sih peran mereka gitu Kak? Oke Kak, peran warga negara adalah dapat berperan dalam membangun nasional dengan cara berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Contohnya, oke Kak, warga negara dapat berperan dalam membangun nasional dengan cara berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik, serta mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Oke, jadi di sini warga negara itu juga memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, di mana warga negara itu memiliki kewajiban, memiliki tanggung jawab, dan juga ikut serta dalam pembangunan ini. Contohnya yaitu seperti berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, politik, serta mematuhi hukum dan peraturan yang ada. Oke, jadi next, kemudian apa sih yang dimaksud dengan pembangunan nasional? Oke Kak, pembangunan nasional adalah proses pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, serta meningkatkan posisi negara dalam kancah internasional. Seperti itu Kak. Oke, jadi pembangunan nasional itu adalah pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran rakyat, serta meningkatkan posisi negara dalam
kancah internasional. Jadi sampai ke tingkat internasional gitu. Nah, kemudian untuk topik yang ke sekian ini tentang globalisasi dan hubungan internasional. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, apa sih yang dimaksud dengan globalisasi itu sendiri, Kak? Oke Kak, kalau globalisasi adalah proses integrasi ekonomi, sosial, dan budaya antara negara-negara di dunia ini. Oh, jadi integrasi ya, Kak ya. Dimana budaya itu apa ya? Kayak keluar masuk gitu loh, kayak mulai dari ekonomi, sosialnya, bahkan budayanya juga bisa keluar masuk antar negara-negara di dunia ini. Iya. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan nah, kemudian dampaknya sendiri dari globalisasi itu apa, Kak? Oke, kalau dampak globalisasi bagi Indonesia antara meningkatkannya perdagangan internasional, meningkatkannya investasi asing, dan meningkatkannya kesadaran dan pentingnya kerjasama internasional. Kurang lebih seperti itu. Oh, jadi globalisasi itu juga berdampak positif ya. Ya. Misalnya kayak meningkatkan perdagangan nasional. Nah, kan tadi kan apa ya? Tadi kan kayak sosial budayanya itu bisa masuk, terus juga apa ya? Dari ekonominya itu. Jadi apa ya? Globalisasi itu bisa meningkatkan pemasukan negara kita